Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita mau bahas untuk materi yang terakhir gitu ya, yaitu tentang integral. Tapi sebelumnya kita mau bahas mengenai apa namanya kuis ya, kuis yang kemarin itu. Jadi sebenarnya itu apa? Pekan ke-14, ini kan pekan 15, pekan ke-14 itu kan asinkronus. Sebenarnya rencananya mau saya tunjukkan gitu kan pembahasan mengenai kuis ya, tapi belum sempat. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana sih mengerjakan kuis gitu kan secara cepat gitu. Oke. Nah, terlihat ya. Nah, jadi ini soalnya ya, kita bahas gitu kan sebentar mengenai soal ini gitu. Nah, sebenarnya soal ini tuh hanya satu saja sebenarnya, walaupun kalian lihat ada 16 gitu kan, ada 16 soal, tapi sebenarnya satu soal saja gitu, yaitu tentang fungsi 4x kuadrat minus 6x plus 8x min 5 gitu kan. Nah, kalian bisa lihat nih di sini, ini memiliki apa? Asimptot miring dengan persamaan linier gitu kan. Jadi sama dengan AX plus 8 gitu. Nah, kalian bisa ketik dulu nih di sini gitu kan. 4x 4x kuadrat ya, minus 6x plus 8 gitu kan. Kemudian dibagi dengan X min 5. Nah, gambarnya seperti ini kan, gambarnya ya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada simptot miringnya enggak gitu kan. Nah, ini ada kan, simptot miringnya ini kan. Nah, ini persamaannya apa gitu kan. Nah, kalau seperti ini gitu kan, ini yang ditanyakan asimptot miringnya ya, A-nya berapa. Jadi kita intinya adalah tahu gitu kan, persamaannya itu bagaimana gitu. Jadi tinggal dibagi saja kan asimptot miring itu kan, 4x kuadrat minus 6x plus 8 dibagi x min 5 gitu kan. Kita lihat ya caranya, ini ya. Jadi paling gampang itu kan dengan cara Horner. Ya. Nah, jadi ini kan 4 ya, min 6
ya, 8 gitu. Ya kan? Yang ini kan X min 5 berarti di sini 5 gitu kan. Nah, ini 4 ini kan. 4 kali 5 20 ya. Kemudian ini dijumlahkan gitu kan. 14 ya. Min 6 tambah 20 14 ya. 14 kalikan 5 70. Nah, ini 78. Oke, jadi untuk asimtot miringnya apa berarti AX plus B ini? Berarti Z sama dengan 4X plus 14. Jadi nilai A-nya ini adalah 4. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya, memiliki asimtot horizontal di Z sama dengan gitu kan. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah asimtot horizontal. Asimtot horizontal itu berarti apa? Berarti kan kalau kita lihat di gambar ini ya, asimtot horizontalnya ada nggak? Nggak ada kan? Jelas nggak ada, karena ini kan kalau asimtot horizontal itu kan contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi mendekati garis gitu kan, tapi nggak menyentuh, cuman mendekat terus. Di sini kan nggak ada. Yang mana garisnya itu Z sama dengan gitu kan. Oh, Z. Ya, Y sama dengan gitu kan. Y sama dengan konstanta gitu. Y sama dengan 100 kah, Y sama dengan 200 kah. Gitu. Jadi jawaban yang benar ya berdasarkan gambar ini adalah tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki perpotongan dengan sumbu X di X sama dengan gitu. Nah, jelas di sini ada nggak perpotongan dengan sumbu X? Oh, ini ada nih. Apa ya gitu kan. Kita lihat. Nah, ternyata enggak, ini di bawah X, berarti jawabannya tidak ada. Tuh kan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Ya, memiliki titik-titik stasioner di koordinat X1, Y1 dan X2, Y2 gitu kan. Memang di sini ada titik stasionernya ada 2 gitu kan. Dilihat ya, yang bawah sama yang atas ini kan. Ada 2 nih titik stasioner. Titik stasioner itu apa sih? Yang di titik tersebut gradiennya sama dengan 0 gitu ya, atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan ada 2, X1 Y1, X2 Y2. Yang mana X1 lebih dari X2 gitu. Nilai dari Y1 adalah gitu kan. Y1 ini kan pasangannya X1, sedangkan X1 itu yang lebih dari X2. Ini kan ada 2 yang di sini ya, sama yang di sini gitu kan. Nah, sama yang di sini kan. Jadi X2-nya itu yang mana? Yang ini kah? Yang ini kah? Ya, atau yang ini? X2-nya. Tentunya X2-nya kan tadi dikatakan X2-nya itu yang lebih kecil kan. Nah, berarti X2-nya itu yang ini gitu loh. X1-nya yang ini. Nah, kenapa nggak pas? Harusnya kan X1 yang ini, X2 yang ini. Ya, itu terserah saya gitu. Bagaimana saya mendefinisikan itu. Saya memilih X1. Maunya saya yang mana gitu. Jadi di sini itu koordinatnya X2 Y2, yang ini X1 Y1. Jadi yang ditanyakan yang sini kan. Maaf, yang ditanyakan yang sini ya. Karena kan X2 yang lebih kecil gitu kan nilainya kan. Nah, ini lebih kiri. Nah, kita cari nih titiknya gitu kan. Klik. Nah, keluar nih nilainya ya. Jadi nilainya adalah min 1,32704 gitu kan. Berapa berapa koma di belakang berapa desimal itu kan. 4, kita ambilnya 4 ya, min 1,3270 kan.
Oh, ini yang dicari Y1, sorry. Tadi Y2 ya. Y1 apa Y2 ya? Y1 ya. Y1 berarti yang ini, kalau Y1. Y1, Y1 ya. Y1 ini. Nah, 69,3270. Gitu kan. Ya, benar ini ya. Nah, kemudian apakah fungsi ini genap, apa fungsi ganjil, apa bukan fungsi gitu. Nah, cara melihatnya kan seperti ini. Kalau fungsi genap itu yang jadi cerminnya itu adalah sumbu J gitu kan. Kita lihat ini kan gambarnya ya. Yang jadi fungsi adalah sumbu ini ya, sumbu yang jadi cerminnya adalah sumbu J gitu kan. Oh iya, tadi saya lupa ya untuk persamaan asimtot miringnya adalah 4x ya, plus 14. Nah, ini ya. Oke. Ya, biar jelas nih, ini asimtot miringnya yang warna birunya. Yang fungsinya itu yang warna hijau. Nah, apakah sumbu J ini bisa dipandang sebagai cermin dari fungsi ini? Tentu tidak ya. Jelas tidak ya. Ya. Kemudian untuk fungsi ganjil ya, fungsi ganjil itu kan f min x sama dengan min fx gitu kan. Jadi yang jadi apa berarti yang jadi cerminannya ya, yang jadi titik acuannya itu berarti apa? Titik asal, jadi nol gitu. Jadi bentuknya itu misalnya seperti ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi bisa dilihat di sini ya, tidak apa namanya, cerminnya itu ya tidak dari titik asal gitu kan, bisa dilihat di sini secara jelas gitu kan. Nah, jadi ini bukan fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Terus apakah fungsi gitu kan? Apakah fungsi gitu? Nah, jelas di sini ada fungsi. Ini fungsi ya. Ini fungsi karena apa? Karena dilihat kalau kita memasukkan nilai x ini ya, memiliki nilai tunggal untuk fx gitu. Ya. Nah, nanti bisa lebih jelas lagi kalau sudah digaris gitu kan, untuk asimtot vertikalnya. Ini ada asimtot vertikalnya. Gitu. Nah, jadi tidak ada nilai x yang memiliki dua kawan di situ, tidak ada. Jadi jawabannya adalah merupakan fungsi, namun bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Gitu kan. Nah, kemudian untuk x kurang dari 5 gitu. Untuk x kurang dari 5 ya, apakah cekung ke atas, cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, cekung ke bawah, tidak ada kecekungan gitu kan. Oke, bisa dilihat kalau x kurang dari 5 kan ini kan, kurang ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya gambarnya ya. Ya, seperti ini. Kalau seperti ini berarti apa? Cekung ke bawah. Kalau seperti ini cekung ke atas gitu kan. Visualnya kan seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah cekung ke bawah. Gitu kan. Nah, kemudian fx ini kan memiliki titik stasioner tadi ya, di koordinat x1, y1 gitu kan, dan x2, y2, yang mana x1 lebih dari x2. Nilai dari y2 adalah gitu kan, min 1,3270. Bisa dilihat di sini ya. Min 1,3270 ekstremum gitu kan. Jadi ketika klik di sini otomatis ini yang titik stasioner. Kalian apakah bisa klik di sini? Nggak bisa gitu, nggak muncul gitu ya. Gitu. Nah, yang bisa itu titik kalau di GeoGebra itu, nah ini titik yang apa stasioner, kemudian ini yang perpotongan dengan sumbu J gitu kan. Nah, kemudian X1-nya tadi, X1-nya adalah 9,415
9 gitu. Yang X1 itu yang mana ya? Yang ini ya, yang ini. Nah, ini 9,415. Ya. Nah, memiliki potongan dengan sumbu jadi, nah, min 1,6. Sudah jelas tadi ya. Ini ya, min. Oh, kok yang ini. Nah, yang ini, min 1,6. Ya kan? Nah, kemudian memiliki titik belok di koordinat. Apakah ada titik belok? Titik belok itu kan setelah begini ya, begini gitu kan. Jadi perpindahan dari cekung ke bawah ke cekung ke atas ya gitu kan. Nah, apakah ini ada gitu kan? Ada nggak kalau dilihat? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi nggak ada cekung titik belok tidak ada. Gitu ya. Jika memiliki titik belok ya, titik belok di koordinat mana? Ya tidak ada, titik beloknya tidak ada kan. Jadi memiliki titik belok di koordinat X ya. Nah, titik beloknya tadi tidak ada ya. Kemudian ini tidak ada ya, sama XY mau nyari ini. X-nya izinnya nggak ada. Kemudian untuk X lebih dari 5, ya kita bisa lihat di sini ya, seperti ini bentuknya ya, seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini berarti apa? Cekung ke atas gitu ya, mangkok gitu. Kalau bentuknya menuangkan air berarti cekung ke bawah. Kalau bentuknya mangkok, cekung ke atas. Nah, memiliki titik stasioner di koordinat X1, Y1. Yang mana X1 lebih dari X2 gitu kan. Nilai dari X2 adalah, nah, berarti kan nilainya yang ini gitu kan. Nah, yang ini. Nah, 0,5841. Ya. Oke, kemudian ini memiliki titik kritis non stasioner di X sama dengan, nah, titik kritis itu kan ada yang stasioner, ada yang non stasioner gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini gitu kan. Kalau stasioner itu berarti turunannya ya ini kan diturunkan kemudian sama dengan 0. Ya kan? Stasioner gitu kan. Nah, kalau yang tidak stasioner gitu kan, yang yang fungsinya ini ya, yang mana ini tidak terdefinisikan di titik mana gitu ya. Tapi diturunkan dulu. Jadi kalau stasioner itu gini ya, saya gambarkan ya. Ini sudah ya. Kalau stasioner itu ya F aksen X ya sama dengan 0 gitu kan. Nah, X-nya itu apa gitu. Ya. Tapi kalau titik kritis yang non stasioner ya F aksen X-nya itu yang tidak terdefinisi gitu. Bukan tak definisi ya. Tidak ada gitu. Nah, X-nya berapa gitu. Nah, ini yang kita cari gitu ya.
Nah, jadi tantangannya apa? Tantangannya adalah menurunkan ini gitu loh, menurunkan ini kemudian dicari X-nya berapa, gitu, ya kan? Itu kalau secara analitiknya gitu kan. Tapi kalau dilihat ya, dilihat di sini ya, ada nggak? Yaitu apa? Yaitu garis asimptotnya. Cuman kita nggak tahu garis asimptotnya kalau dilihat visual ini nggak tahu. Jadi mau nggak mau kita harus analitik kayak gitu kan. Jadi di sini gitu kan. Kita menurunkan dulu ya U per V. Gitu. Ini U gitu kan. Ini U ya V ya. Jadi turunan kalau kita diturunkan ya UV berarti apa rumusnya? U aksen V minus V aksen U per V kuadrat ini kan. Nah, U-nya berarti kalau U-nya ini seperti ini berarti U aksennya kan berarti 8X minus 6 gitu kan. Kalau V-nya berarti X min 5, V aksennya berarti 1 gitu kan. Kalau U-nya berarti 4X kuadrat minus 6X plus 8 gitu. Nah, setelah dicari ya turunannya ya kalian bisa cari sendiri. Dapatnya itu adalah ini ya 4X kuadrat minus 40X ya 40X plus 22 per X min 5 kuadrat gitu. Nah, supaya ini tidak ada berarti apa? X min 5 ya kuadrat sama dengan 0 gitu. Sehingga tak terdefinisi kan, sehingga turunan pertamanya ini tidak ada gitu kan. Nah, jadi X sama dengan berapa? 5 gitu kan. Karena kan kalau X min 5 kuadrat sama dengan 0 berarti X min 5 ini kan 0 gitu kan. Nah, kalau X min 5 ini sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 5 ya. Jadi itu titik kritis gitu kan. Kita bisa tuliskan di sini ya X X sama dengan 5. Oh, belum ditulis ya nanti tulisnya ya. Di X sama dengan 5 di sini ya. Tulis bisa ya coba ya. X sama dengan 5. Oh, bisa ya, bisa. Nah ini X sama dengan 5. Nah, ini titik kritis ini. Nah, dan ini menjadi asimptot vertikal. Oke, kemudian memiliki asimptot miring dengan persamaan B-nya berapa tadi? 14, ya kan? Gitu. Kemudian 14 ini ya, sudah ya, disebut ya, 14. Kemudian memiliki asimptot vertikal di X sama dengan jadi jawabannya berapa tadi? Ini X sama dengan 5 gitu ya. Oke. Jadi untuk mencari nilai asimptot vertikal gitu kan. Ya, ini memang jelas 5 ya, saya bisa. Itu apakah diturunkan tidak gitu. Kalau tadi itu kan untuk mencari nilai titik kritis ya yang mana titik kritisnya itu non stasioner gitu. Tapi kalau apa namanya mau mencari yang asimptot vertikal kenapa 5 gitu? Karena fx ya, kita fx ya tidak ada gitu kan. Fx tidak terdefinisi. Nah, fx tidak terdefinisi itu saat apa? Saat pembagian dengan 0 gitu kan. Nah, berarti X min 5 sama dengan 0 gitu kan. Jadi X sama dengan 5. Itu untuk mencari itu ya asimptot vertikalnya lebih
lebih cepat gitu, lebih mudah. Nah, itu ya pembahasan mengenai apa namanya kuis satu. Jadi ternyata mudah gitu kan mengerjakannya gitu ya. Gitu. Yang sulit itu ketika kalian nilainya tinggi, saya minta untuk membuat lembar jawabannya itu memang agak ya butuh ketelitian sedikit lah ya. Tapi kan hasil kalian bisa dipastikan dengan yang ada di GeoGebra.